dapat memahami ilmunya, dan Allah izinkan kita semua untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, aku izini kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang belum on cam boleh untuk on camnya juga ya, dan tambah tetap mengkondisikan mikrofonnya. Baik, izin untuk dapat menyapa Bunda Dina pada pagi hari ini. Assalamualaikum, Bunda Dina. Izin Bunda masih di mute Bunda. Oke, sebentar. Aku izin make. Oh, maaf Bunda ya. Nah, make host. Afwan Bunda. Iya, pengaturannya memang harus host ataupun co-host ya, yang memang bisa menyalakan mikrofon. Izin kembali untuk menyapa beliau. Assalamualaikum Bunda Dina. Nge-freeze beliau tadi ya. Oh iya, terganggu gangguan sinyal sepertinya sebentar. Iya, beliau sudah nggak mudah nih. Nge-freeze iya. Nampaknya beliau udah host, co-host kok. Harusnya udah lancar ya. Video sudah nge-freeze. Kita tunggu ya. Di out dulu. Oke, lanjut Mbak Cindy. Terpental Bunda Dinanya Kami keluar. di out. Ya, Jadi nanti saya bantu kemungkinan bantu beliau. gangguan sinyal, Ustaz. Silakan dilanjut dulu Mbak Cindy. Saya pantau beliau nanti kalau masuk lagi. Mm-mm. Bentar. Ya, tadi ada kan sinyal. Oke ya. Ya Allah, oh, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan Bunda Dina yang Alhamdulillah nih sudah kembali join ya di jam Zoom. Izin Oh, coba kembali terdapat menyapa beliau. Assalamualaikum Bunda Dina. bentar, belum belum di co-host dulu ya. Oh belum di kos saya, Bentar, izin. udah harus Nah, co-host ya? Oh, Mbak Cindy yang bisa jadi co-host. iya, sudah dijadikan kaos Bunda Dina, Ahmad. Nah, Sudah. Alhamdulillah sayangnya terdengar. Izin Assalamualaikum Bunda Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cindy. Masya Segar Allah. banget. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Dahsyat, Masya Allah. Alhamdulillah sudah tergabung sebanyak 150 peserta yang insya Allah akan terus bertambah di pagi hari ini, Bunda. Kajian yang luar biasa bersama Bunda Dina. Kita akan belajar mengupas temanya begitu luar biasa nih, Bun. Yakni menyemai cinta bersemi kembali. Rasanya kalau ada cinta-cinta saya terasa terbawa nih, Bun. Baik, Bunda. Mbak, Alhamdulillah suara Bunda Mbak tadi Cindy, sudah terdengar Mbak dengan Cindy jelas. di live dulu ke YouTube Mbak Cindy. Iya, dan kita Bisa. akan live di YouTube juga. Izin Bapak Ibu sekalian, kita juga terkonek dengan live YouTube ya. Baik Bunda Dina, tak panjang kalam, saya izin serahkan kepada Bunda Dina dan izin untuk dapat memulai live streamingnya kepada Bunda Dina. Waktu dan layar kami silakan. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rezeki dimanapun Anda berada. Pak Solicen, terima kasih juga. Ya, Alhamdulillah luar biasa dahsyat kedengaran nih ya, meskipun di unmute tapi semangat dari kawan-kawan semua insya Allah nyampe kepada saya yang ada di sini sambil mempersiapkan laptop juga sementara pakai handphone ini saya pegangnya, semoga insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmatnya, ridhonya, karunia-Nya. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat bahagia, sehingga hari ini kita masih bisa hadir di sini. Di mana di antara kita, saudara kita, sahabat kita, hari ini banyak yang telah tiada. Allah sayang, Allah pertemukan kita kelak pada suatu masa dalam suasana yang bahagia di surganya insya Allah. Salat beriring salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan semua sahabat yang hadir pada hari ini rezekinya berkah, berlimpah, badan sehat prima luar biasa,
Ketika punya hajat GPL tidak pakai lama, tapi Allah segera kabulkan segala hajat dan doa dari kawan-kawan semua. Amin ya robbal alamin. Sahabatnya di mana-mana, di seluruh penjuru dunia. Ya kan kalau udah pergi ke Baitullah, udah kenal sama orang sana sini. Juga ketika tergabung di Magnet Rezeki, temannya juga bukan hanya di satu kota, tapi kita sekarang saat ini teman-teman kita sudah menyebar. Alhamdulillah. Saya pindah ke laptop. Masya Allah. Mereng, Pak. Apa? Suruh hostnya buka mic-nya di sini. Boleh hostnya buka mic-nya yang di laptop saya. Namanya siapa Bu Nadina? Dina Sofia Makmur. Siapa Makmur? Bentar ya. Sebelum Besar semua. masuk ke laptop, Bunda sambil sambil bincang di handphone dulu aja. Saya carikan dulu ya. Boleh, boleh, Ya. boleh. Dijadikan Yang co-host Bunda Dina Arman. Sofia Makmur ya? Ya, Sudah dijadikan co-host Bunda. Oh, udah. oke, terima Dibuka kasih. aja mute-nya, udah jadi host kok. Iya, terima kasih sangat. Yang satunya mungkin live aja mungkin. Nah, oke. Oke, ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemakan tentang cinta. Masya Allah. Ada yang pernah lihat cinta? Kemarin ada cinta tetangga saya, tapi sekarang dia sudah pindah gitu. Tapi saya berharap kita semua kenal dengan cinta, walaupun kita tidak pernah melihat cinta gitu ya. Cinta ada di hati kita. Jadi kalau bicara tentang cinta, itu berkaitan dengan hati, Masya Allah. Kita tergabung saat ini di Magnet Rezeki, kita dipaksa untuk kenal cinta. Kita dipaksa untuk kenal dengan hati kita sendiri gitu ya. Masya Allah, ini kalau bicara soal hati, ada satu hadis yang mengatakan bahwa ada segumpal daging di dalam tubuh manusia yang apabila baik, maka baiklah semua segala pola dan tingkah laku kita, gitu, mencerminkan tentang hati. Maka di Magnet Rezeki ini kita memang mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita memang berurusan dengan hati kita sendiri dan juga hati orang-orang di luar kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menghubungkan hati ini? Terutama kepada Three Angel Miracle kita. Ini yang nggak mudah ya. Jadi seperti tadi malam Ustadz Dr. Fikri mengatakan, ya tadi malam kita Zoom ya, kata Ustadz Fikri bilang, apa namanya, dakwah itu milik semua orang, gitu ya yang bisa menyampaikan kebaikan. Nah, berarti dakwah itu milik kita semua. Kadang-kadang kita bisa ngomong nih keluar, termasuk saya juga ya, ngomong keluar, memberikan ilmu magnet rezeki kepada orang lain. Tapi yang tidak mudah itu adalah bagaimana kita mengaplikasikannya kepada orang di sekitar kita yang paling dekat, yaitu Three Angel Miracle kita. Ini subuh-subuh nih seperti ini, anak-anak udah bangun Bapak Ibu semua. Masya Allah. Kadang-kadang ini bikin kita greget ya. Kita udah kenal nih mana rezeki. Tapi bagaimana kita menerapkan kepada orang-orang di sekitar kita ini juga kadang-kadang ujian bagi kita. Jadi pagi ini saya mengajak kepada semua sahabat yang ada di Zoom ini. Saya tidak akan memberikan materi, tapi saya cuma mengajak teman-teman untuk sharing ya, untuk berbagi cerita kita. Karena kalau materi semua sudah disampaikan tentunya di seminar dan training hybrid magnet rezeki. Nah, hari ini kita cuma sharing bagaimana cara mengaplikasikan ilmu itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini banyak prakteknya kita pagi ini. Yang menyetel diri kita itu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Bagaimana sehingga suasana kita seharian ini bisa aman, damai, berjalan dengan baik. Kontrolnya ada di cinta yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau saya mengajak dulu kepada teman-teman semua mungkin yang baru bangun tadi ya, belum sempat ngomong sama diri sendiri. Yuk kita di Zoom ini, kita ajak diri kita untuk bicara terlebih dahulu. Sama-sama ya, yuk kita pejamkan mata sejenak. Gitu ya. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Di saat orang lain sudah Engkau panggil ya Allah. Tapi hari ini Engkau masih beri kesempatan untuk hamba, untuk ada di bumi ya Allah. Di hari hebat ini. Maka untuk kesempatan baik ini ya Allah, temani hamba ya dalam melakukan seluruh rangkaian aktivitas yang sudah Engkau takdirkan untuk hamba ya Allah. Hamba meyakini bahwa semua gerak langkah hamba ini ya Allah sudah tercatat jauh sebelum hamba dilahirkan. Maka hari ini hamba menyetel diri hamba, hati hamba ya Allah, untuk tidak gibah,
tidak marah-marah, dan juga tidak mengeluh. Ya Allah, ketika nanti hamba bertemu dengan sesuatu yang membuat hamba terpaksa marah, terpaksa ngeluh, terpaksa gibah, tolong bantu hamba ya Allah. Tolong bantu hamba ya Allah. Tolong bantu hamba ya Allah. Bismillah. Nah, gitu ya. Kita bersyukur untuk pagi ini, kita setel diri kita. Gini ini kita pasti nantinya akan bertemu dengan situasi-situasi yang memancing kita untuk marah, untuk ngeluh, untuk gibah. Tapi sebelumnya kita meyakini bahwa kita tidak bisa mengubah apapun keadaan di luar diri kita, tapi kita bisa menyetel apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ini bangunin anak-anak misalnya ya. Mudah apa mudah? Nggak mudah ya, nggak mudah. Nah, jangan coba-coba nih, kita mau bangunin anak, make kekuatan kita, make kepandaian kita, nggak bisa. Gitu. Maka masuk kamarnya, bilang sama Allah, Allah, Bismillah, hambamu ya Allah, Abah akan berurusan dengan hambamu. Tolong ya Allah, ketika hamba sebut namanya, kau lembutkan hatinya untuk segera bangun ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum gitu ya. Pakai cinta. Jadi manggilnya itu pakai cinta gitu ya. Izin dulu sama pemilik hati anak-anak kita. Jadi salah satu keberhasilan kita sebagai orang tua adalah ketika anak-anak kita bisa bangun sendiri tanpa dibangunkan. Ketika anak-anak kita bisa sholat sendiri tanpa kita suruh-suruh gitu ya. Inilah perjuangan kita. Maka tidak bisa kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Maka di Manet Rezeki ini yang luar biasanya adalah kita selalu masuk dalam dunia kuantum, ya. Setel aja dia di sejadah. Apa-apa setel aja dia sejadah gitu. Jadi saya mau cerita, anak saya yang baru tamat, ya, baru tamat sekolah, sekarang tuh dia kerja. Jadi dia ikut kawannya kerja di kafe. Sebenarnya saya tidak setuju karena kan kerjanya kadang-kadang kalau di kafe ini pulangnya malam, tuh ya ada sip-sipan gitu kan. Tapi dari satu sisi saya harus membiarkan dia untuk mencoba begitu. Saya selalu setel dia di sejadah. Itu saya setel, ya Allah, untuk anak hamba Muhammad Bilal Kadafi, tolong jaga dia ya Allah. Untuk selalu kenal Engkau, untuk selalu dekat Engkau ya Allah. Titip ya Allah ya, gitu ya. Saya sebut namanya, saya titipkan kepada Allah. Tapi kadang-kadang pulangnya suka malam juga gitu. Saya risih kalau dia harus pulang malam. Ternyata di luar itu, kita nih yang jarang keluar malam ya, rasanya jam 9 itu udah malam banget. Tapi buat mereka yang berada di luar itu masih siang, masih terang benderang gitu. Jadi nggak terasa kadang-kadang hari sudah larut tuh. Jadi saya ngerasa ini kok tidak ada efek ya dari doa-doa yang saya sampaikan kepada Allah. Sempat bergumam seperti itu. Nah, pada suatu ketika saya terbangun jam 3 malam. Jadi saya buka pintu, tapi saya belum sebelum buka pintu saya ngomong sama Allah, Allah, izinkan ketika saya membuka pintu ini, saya melihat suatu pemandangan yang membuat saya bahagia. Harapan saya nih cuma ada motor anak saya dalam rumah, artinya dia pulang gitu kan, artinya dia pulang. Kadang-kadang dia suka kadang tidur di kafe gitu, di tempat kerja karena udah terlalu larut gitu. Ternyata Allah berikan saya pemandangan yang luar biasa. Ketika saya buka pintu, saya bukan hanya melihat motornya ada dalam rumah, tapi saya sedang melihat dia tengah tahajud di ruang tamu gitu. Seolah-olah Allah tuh bicara gitu ya. Eh, Dina gitu kan, kamu jangan khawatir, doamu ngefek kok gitu ya, doamu ngefek. Biarkan anakmu terbang bebas kemanapun dia mau, dia silakan dia bergaul, silakan dia apa namanya menambah wawasannya gitu ya, karena dia laki-laki gitu. Kamu cukup setel dia di atas sejadah gitu. Biarkan dia seperti layang-layang yang terbang bebas, tapi kendalinya ada di kita, talinya ada di kita. Ya, kadang sewaktu-waktu kita tarik dengan tali kita. Talinya apa? Talinya adalah setel di sejadah dengan doa-doa kita, dengan cinta kita, nah, gitu. Jadi Allah itu seperti berbicara dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan gitu. Nah dari situ saya akhirnya melepaskan anak-anak mau kemana, mau apa aktivitasnya, karena masa muda ya, masa muda ini kesempatan bagi mereka untuk berkreasi, untuk menambah pertemanan sebanyak-banyaknya gitu. Karena masa muda tidak akan pernah terulang kembali asal dengan batasan-batasan yang tentunya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak perempuan juga banyak banget kegiatannya. Seperti emaknya juga di sekolah dikit-dikit jadi ketua inilah, ketua itulah gitu. Saya bilang kan kalau dipikir-pikir maunya saya nggak begitu, maunya saya dia di rumah, pulang sekolah tuh di rumah, banyak aktivitas, baca Quran yuk gitu kan. Tapi kadang-kadang cara pandang anak-anak beda.
kita gitu. Tapi saya tetap mohonkan kepada Allah. Terus saya setel diri kita, hati kita nih yang punya cinta kita setel ya. Masa muda tidak akan kembali lagi. Masa SMA cuma 3 tahun gitu. Biarkanlah mereka dengan gembiranya dia, dengan teman-temannya dia, dengan segala aktivitas. Karena itu yang akan menjadi kenangan bagi mereka kelak. Nah, bagaimana caranya anak saya tidak di pesantren? Saya pengen anak-anak saya seperti anak-anak orang lain juga, bisa hafiz Quran gitu ya, bisa fasih dalam berbahasa Inggris gitu. Sedih ya, dia tidak di sekolah pesantren, tidak mondok, sekolah umum gitu kan. Lagi-lagi kita bisa setel dia. Di mana? Di sejadah. Bukankah doa seorang ibu adalah mustajab? Tak ada batas antara langit dan bumi. Tinggal bilang, ya Allah, saya pengen ya Allah, anak-anak saya seperti anak-anak teman-teman yang lain ya Allah. Bisa habis Quran ya Allah, fasih dan berbahasa Inggris ya Allah, cinta kepada Al-Quran ya Allah. Tapi saya tidak sekolahkan anak saya di pondok ya Allah. Saya kenal mana rezekinya, baru ya Allah gitu kan. Sekarang banyak sahabat-sahabat saya ya Allah yang anak-anaknya hebat luar biasa. Saya tidak bandingkan langsung ke orangnya gitu ya, tapi saya mohonkan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata anak-anak alhamdulillah meskipun tidak di pesantren tapi cinta kepada Al-Quran. Ya paling enggak hafiz Al-Quran tapi hafiz ayat-ayat Garputala. Garputala dulu, dikit-dikit Garputala. Dan dia bisa menjadi dakwah bagi kawan-kawannya. Jadi kalau ada SMR, kawan-kawannya juga ikut gitu kan. Dia sudah bisa mendakwahkan kepada teman-teman gitu. Dan paling tidak yang penting-penting seperti Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, mereka tertarik untuk menghafal. Jadi step by step ya, jangan bandingkan anak kita dengan orang, ya kan? Jangan bandingkan suami kita dengan orang. Tapi bandingkan dia yang dulu dengan yang sekarang gitu. Di sini kita baru akan merasa ada suatu progres, ada satu perubahan-perubahan. Tapi kalau dibandingkan anak kita dengan orang, nggak ada apa-apanya. Itu banyak anak-anak teman-teman kita yang habisnya 30 juz gitu kan. Banyak suami orang yang apa namanya taat banget gitu kan. Tapi perbandingan kita adalah yang dulu dengan yang sekarang. Termasuk diri kita juga. Jangan sering-sering marah-marah sama anak-anak. Banyak nuntut, mentang-mentang kita sekarang mandiri rezeki. Banyak tahu, banyak ilmu. Kita pengen disiplin kata dong gitu. Begini dong, begitu dong. Pelan-pelan gitu ya. Karena kita juga pelan-pelan gitu. Kalau mau ngebut, ngebutnya di tahajud. Ngebutnya di sholat-sholat taubat kita. Di situ kita lakukan setiap hari. Seperti Pak Nas lakukan, Pak Nas melakukannya sebanyak 57 kali kan sholat taubatnya. Dan kalau dipikir-pikir, kita bujuk nih hati ya. Coba bandingkan kita yang dulu dengan yang sekarang gitu ya. Anak kita dulu dengan sekarang. Kira-kira baik mana? Ini kalau di saya ya, versi saya, kayaknya baik anak saya deh gitu kan. Baik anak saya. Dulu saya nggak berjilbab. Waktu zaman-zaman saya masih sekolah SMP, saya nggak jilbab. Anak saya sekarang udah jilbab gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi nggak bisa nyalah-nyalahin, lihat ke diri ke diri sendiri. Mereka luar biasa. Dulu saya manjat pohon. Anak saya sekarang nggak manjat pohon. Dulu saya main juga ke sungai. Anak saya nggak main sungai sekarang gitu ya. Ternyata lebih banyak kebaikan-kebaikan yang anak kita punya sekarang daripada yang kita yang dulu, Masya Allah. Tentu ini tidak lepas dari doa-doa kita sebagai orang tua dan juga kemauan kita untuk terus belajar gitu ya. Kita tidak lakukan hal-hal yang dulu orang tua kita lakukan tidak benar, yang mungkin mereka kurang ilmu kan. Sekarang kita terus mengupgrade diri seperti kegiatan kajian MR Box hari ini, gitu ya. Setiap hari kita bisa belajar. Masya Allah, berkah berlimpah buat Ustadz kita, Ustadz Nasrullah. Dengan segala keilmuannya menularkan kepada kita sehingga kita bisa tinggal mengikuti pola-pola yang ada gitu ya. Nggak. Juga adanya banyak trainer-trainer CTMR yang senantiasa membantu kita ya. Ada sekarang kita para mentor. Dulu di awal-awal kita Ustadz Salicen nggak ada yang bimbing ya Ustadz. Ketika belajar, kita sendiri yang mengolah ya kan. Kita nggak mungkin kan telepon-telepon Pak Nas. Kita nggak mungkin WA-WA Pak Nas gitu kan setelah camp gitu. Tapi teman-teman kita sekarang Alhamdulillah punya para mentor yang sayang, yang baik, yang siap untuk meluangkan waktu. Yang bisa ditelepon kapan saja, bisa diatur waktu. Jadi kalau marahnya ada yang setel dengan keilmuannya, Masya Allah tentunya dengan cinta gitu ya. Jadi yang menyesuaikan diri kita dengan orang di luar diri kita adalah kita sendiri, kan? Jadi saya punya satu prinsip gitu ya, yang sering saya bagikan kepada kawan-kawan, bagaimana kita berhadapan dengan pasangan, ya.
Di pasangan nih, yang katanya nikah dulu karena cinta. Ya, tapi cinta tuh kadang-kadang nggak terasa lagi. Karena tuntutan kehidupan, ya, ada tuntutan keuangan. Tiap hari kita cari uang sekarang ya. Mulai dari bangun tidur, terus ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dibayar. Itu kadang-kadang bisa melunturkan cinta kita gitu. Nah, ini kita kembalikan lagi, kita semai kembali agar cinta yang telah usang itu bersemi kembali gitu. Nah, buat teman-teman yang di sini ibu-ibu ya, banyaknya ibu-ibu. Kodrat kita ibu memang harus patuh manut kepada suami karena kunci rezeki kita ada di situ dan juga kunci suami itu sendiri juga ada ketika hubungan ini harmonis gitu. Ajar kita yang praktekkan. Jangan sampai kita yang belajar, tapi kita nuntut orang lain untuk praktekkan gitu ya. Jadi pertama kali saya Please ya Bunda Dina ya. Kita doakan ya, kita konekkan dengan Bunda Dina agar beliau dimudahkan. Oke, Insya Allah beliau dimudahkan. Bantu dia ya Allah. Mudahkan ya Allah. Oke, terus sambil teman-teman di catat tadi ya, kalimat-kalimat penting Bunda Dina dicatat. Ingat, connecting, nggak boleh lagi out. Connecting. Nah, oke masuk lagi Bunda Dina. Oke. ya keluar tadi Baik Bunda. kenapa ya? Ya, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Allah Coba sedang ya, pilih. coba tolong praktekkan biar besar wajah Bunda di situ. Nggak apa. Udah bagus kok Bunda Dina. Ya, Udah pertama oke. kali saya besarkan suara. Pertama kali saya belajarnya di situ. Apa yang saya setel, yang saya tangkap dari ilmu kan kita nggak bisa nyerap semua waktu itu belum paham juga kan. Tapi dua yang saya setel waktu itu, satu, saya menjaga sholat. Yang tadinya sholat saya cuma tidak pakai qobliyah, itu saya belajar untuk tepat waktu dan saya memulainya dengan ba'diyah qobliyah sampai sekarang insya Allah. Kalau tahajud udah lama mulainya, tapi kalau ba'diyah ini belum, sejak kenal mandat rezeki doang gitu ya. Setelah itu saya setel hati. Nah, ini setel hati ya, tidak marah-marah, tidak ngeluh, juga tidak bergibah. Yang paling utama itu dipraktekkan kan di rumah ya, berurusan dengan pasangan. Jadi saya praktek apapun kata suami, oke bang, mantap bang, cocok bang. Gitu. Gimana kawan-kawan, boleh ya serentak ya? Yang suami boleh GR lah, gitu kan? Karena memang posisinya demikian. Apapun kata suami, yuk tangannya, oke bang, mantap bang, cocok bang. Gitu ya. Nggak ada kata lain. Apapun kata dia. Oke bang, mantap bang, cocok bang. Itu saya praktekkan 2 minggu. Ternyata apa? UUD. Ujung-ujungnya duit. Nah, saya dapat uang, dapat duit. Dari mana? Waktu itu ada yang jual tanah, tetangga saya, jual rumah. Jadi tetangga yang sebelahnya lagi nggak jauh dari situ nanyanya ke saya. Dina, itu tanah jualnya berapa? Tolong hubungkan saya dengan dia. Kak, itu nomor teleponnya ada di sana, saya bilang kan. Coba kakak hubungi Allah, kamu aja lah katanya. Kamu kan lebih dekat dari dia. Itu ya kalau rezeki memang dipaksa gitu ya. Padahal nomornya udah ditempel di situ. Tapi Allah maunya saya yang menghubungkan gitu. Udah sih hubungkan. Setelah saya hubungkan, baik pun cuma bicara, yang satu keberadaannya ada di Duri yang punya rumah itu kan. GPL, nggak pakai lama, cuma 15 menit, deal. Terus yang mau beli itu bilang lagi ke saya, Dina, besok saya jemput kamu jam 10, kita ke notaris, ini jadi katanya. Wow keren, jadinya berapa? Saya bilang gitu kan. Jadinya 650 juta. Akhirnya dari 650 juta itu, pembeli kasih saya 5 juta, yang penjual kasih saya 3 juta. Jadi kata suami, nggak cocok itu, harusnya 20 juta kamu. Saya bilang gini, saya nggak kerja, saya nggak ngapa-ngapain. Bagi saya 8 juta itu udah sesuatu banget, udah besar gitu kan. Ini Allah ingin membuktikan bahwa ketika kita mampu menyetel diri kita nih ya, ternyata memang benar. UUD, ujung-ujungnya duit gitu nih. Magnet rezeki cocok. Ya, apa sih judulnya magnet rezeki? Judulnya rezeki, tapi kok kita disuruh taat, kita disuruh baik-baik sama orang, kita kok disuruh pakai cinta. Artinya apa? Tingkah laku kita yang harus dirubah, gitu ya. Jadi kalau nggak paham nih, bagi orang di luar lihat, apa itu magnet rezeki gitu ya? Apa itu? Ternyata ketika kita masuk di dalamnya, kita harus setel apa yang ada di dalam diri kita. Positive thinking,
positive feeling dan juga positive motivation gitu kan. Nah, yang memudahkannya apa? Perbaikilah dari dalam hati kita, dari hati nih, gitu kan. Kadang-kadang gini ya, apa ya gitu, ada hal yang membuat kita marah, ada hal yang membuat kita harus bicara. Saya selalu balikkan begini, hidup ini cuma sebentar, gitu ya. Cepat atau lambat kita semua ini akan dipisahkan, gitu ya, oleh waktu dan juga oleh keadaan. Jadi kalau kita berkutat di situ, rasanya kita rugi gitu. Kenapa? Nanti di alam yang lain yang kita tidak tahu, wallahu alam, kita entah bertemu lagi apa tidak gitu. Maka selagi Allah kasih kesempatan kita untuk bersama, yuk mari kita lakukan yang terbaik semampu yang kita bisa. Jadi ketika kita yang duluan nih, kita dipanggil ya, setidaknya orang-orang yang di sekeliling kita sudah merasakan, oh Bunda Dina itu baik ya, gitu. Istriku baik ya, mamaku baik ya. Dia selalu begini, yang dikenang tuh yang baik-baik aja, insya Allah ya. Dan ketika pasangan kita yang duluan gitu, kita nggak ada penyesalan karena kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa terhadap anak kita, terhadap orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi salah satu menjaga hati itu ingat bahwa hidup ini cuma sebentar gitu. Itu tetangga saya kemarin dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak ada tanda-tanda tidak sehat, mungkin ada tapi kita yang nggak tahu dan dia juga tidak pernah cek gitu ya. Malam cuma rasa tidak enak badan kayak capek gitu ya, bawa ke RS, tahu-tahu harus masuk langsung ICU. Hmm. Paginya meninggal tuh. Ada lagi kita yang selalu jaga kesehatan ya, sekarang pola makan kita sangat menjaga, udah ngerti ya dengan pola makan gitu, asupan gizi gitu ya. Ada yang ikut apa intermittent apalah gitu ya, banyak ya sekarang pola-pola untuk hidup sehat kita. Tetangga saya ada yang meninggal cuma makan onde-onde gitu ya, makan onde-onde keserap gitu. Itu enggak, itu jaga kesehatan juga. Maka ajal itu ada di tangan Allah. Kita cuma bisa berupaya gitu kan. Segala maut tuh ada aja di mana saja gitu. Maka itu salah satu cara saya untuk membujuk hati, untuk menjaga cinta gitu ya, agar tetap bersemi gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak senang sama kita, itu wajar gitu kan. Padahal kita rasanya sudah memberikan yang terbaik. Tapi selalu aja kita orang apa salah tanggap itu. Nggak apa-apa. Jangankan kita, Nabi juga begitu, ya kan? Nabi loh, sekelas Nabi ya juga pernah merasakan tidak disenangi, dilempar batu, dilempar kotoran gitu kan. Itu kenapa? Nabi Nabi dihadirkan gitu menjadi sebuah kisah untuk kita saat ini untuk kita teladani. Karena sekelas Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja masih memberikan cinta terhadap orang yang dia yang menyakitinya. Begitu juga kita yang banyak dosa, ya jelas dong di antara banyak orang yang senang sama kita, juga banyak orang yang tidak senang. Apalagi dalam persaingan-persaingan bisnis saat ini ya. Jangan sampai kita ini hebatnya secara teori, tapi secara prakteknya perlu dipertanyakan. Sholat oke, tahajud oke, zikir oke. Tapi ketika ada nih sekarang banyak kan pola-pola mendapatkan rezeki sekarang dari multi level, dari jaringan-jaringan gitu ya. Kita semua saling kenal. Tiba-tiba jaringan ini masuk ke sini, gitu kan? Atau SBMR lah, ya, masuk ke sini. Nah ini juga mengukur hati kita, gitu, mengukur hati kita, kan? Sekali lagi kita, kalau rezeki nggak kemana, kalau rezeki tidak tertakar dan tidak akan tertukar, gitu ya. Nah kemarin baru-baru ini saya ada yang berakad dengan saya untuk umroh gitu. Akad, jadi saya pakai pola magnet rezeki. Setelah dia berakad, berurai. Akad itu apa? Akad itu seperti ijab kabul orang nikah lah kira-kira gitu ya. Saya akad, ya Allah, ibu ini mau umroh. Tolong mudahkan ya Allah. Izinkan dia bersujud, bersimpuh di rumahmu ya Allah. Hari ini dia berakad senilai 10.000, katakanlah begitu, 10.000 ya Allah. Tolong lengkapkan 10.000 ini ya Allah, sampai keberangkatannya dengan caramu. Gitu. Al-Fatihah, gitulah kira-kira kan. Ternyata itu efeknya luar biasa. Kenapa? Dengan akad itu tadi membuka pintu langit dan hatinya bergetar. Saya nggak tahu juga, tiba-tiba 2 minggu kemudian, sebulan kemudian, doa itu betul-betul melangit dan dia benar-benar berangkat kejadian. Jadi jangan remehkan yang namanya perkataan gitu. Orang menikah juga hanya perkara perkataan, hanya perkara ijab kabul. Udah sah, boleh masuk kamar gitu ya kira-kira. Begitu juga ketika akad umroh. Nah, ketika akad itu ternyata
seminggu kemudian ini ada beberapa kejadian dua dua tiga kasus kan mereka benar-benar nyata berangkatnya gratis lagi gitu. Bunda Dina saya berangkat katanya kan setelah akad itu berapa temponya waktu itu ada yang lebih kurang 1 bulan gitu padahal akadnya di saya dia kasih uang ke saya 1 juta tapi tiba-tiba setelah dia lakukan semua riadoh-riadohnya dia lakukan jaga hati terumbu karang garis kebenaran semua dia praktekkan. Terus tiba-tiba suaminya pulang subuh, lapor bahwa abang dari suaminya ngajak dia umroh gitu. Terus dia bilang, saya mau sedih apa bahagia ya Bu Dina? Yang doakan saya gitu. Kok suami saya yang ajaib? Ini hati-hati ya Bu ya. Sering kan? Yang doa kita, yang belajar kita nih Bu-Ibu. Yang ajaib suami. Ada yang ngalamin kayak gitu? Gitu. Terus apa lebih kencang lagi dengan amalan-amalan dengan jurus-jurus magnet rezeki saya katanya kan. Oke, mohon sabar teman-teman ya. Sambil boleh dong di kolom chat itu di eh, ketik-ketik tuh apa yang didapat dari materi hari ini. Ya, karena keren banget nih materinya. Semua kata-katanya adalah nasihat yang harus dipraktekkan. Boleh ditulis ya, kira-kira apa yang nancep di hati, terus kita berikrar ingin mengaplikasikannya. Contoh tadi, menyambungkan, menyetel di atas jadah, ya. Atau yang Ya, lain, silakan. ya oke. Lanjut Ya, lagi, Brina. oke, terima kasih. Keluar lagi tadi ya terpental. Gak Alhamdulillah. apa-apa, Enggak apa-apa. terbaik. Wow, keren ya. Wow, keren. Langsung praktek, udah. Langsung praktek. Wow, keren. Nah, jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemarin juga ada seorang nenek-nenek. Dia tuh secara nggak mungkin dia pergi umroh katanya. Karena makan aja nggak mudah. Makan aja nggak mudah, hidup sendirian. Kadang-kadang kalau anak kasih baru, apalagi untuk bermimpi bisa pergi umroh. Terus saya akad. Akadnya berapa? 20.000. Ya, akad itu doa, hanya sekedar doa. Ya Allah mudahkan begini. Sampai air matanya tuh meleleh gitu ya. Kadang-kadang kata-kata itu bisa menyentuh, kata-kata itu juga bisa bikin kita jadi singa gitu kan. Itu besarnya pengaruh kata-kata. Ya Ustadz Solicen ini paling ahli banget Ustadz Solicen dengan kata-kata ya. Jadi kata-kata tuh Ustadz Solicen bisa membuat orang meleleh ya, tersentuh, tapi bisa juga orang berubah menjadi singa hanya perkara dari kata-kata gitu. Jadi kalau akad itu saya suka bikin teman-teman itu meleleh air matanya. Ternyata tuh sampai ke hatinya timbul cintanya. Dan tidak berapa lama akhirnya dia dapat keajaiban yang tadinya proyek anaknya tidak lancar gitu ya. Anaknya meledak lah proyeknya dan dibawalah orang tuanya pergi umroh. Jadi dia merasa bersalah karena tidak sama saya. Oh no, Allah yang menentukan kita harus berjodoh dengan siapa gitu kan. Nah, ini juga salah satu praktek untuk melapangkan hati kita, melapangkan memberikan menyembah cinta di hati kita kepada semua sahabat kita, handai tolan, keluarga dan juga rekan-rekan bisnis kita. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit kepada teman-teman semua. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Cindy. Mbak Cindy, monggo Mbak Cindy. Masih standby Mbak Cindy? Atau langsung Ustadz Solicen. Oke, siap. Saya bantu. Oke, aja Mbak Cindy ya. Nanti kalau Mbak Cindy langsung connect, langsung aja dibuka mic-nya. Saya bantu teman-teman semuanya. Materinya keren banget ya. Sebenarnya yang ahli kata-kata tuh Mbak Bunda Dina Sofia. Insya Allah. Saya banyak belajar dari Bunda Sofia tentang kata-kata. Disiplin kata, oke, saya suka banget gitu ya. Namun untuk menyetel kata-kata ini bisa jelek di hati, bisa masuk ke alam bawah sadar kita, itu Bunda Dina ahlinya. Saya Masya bantu dengan Allah. beliau. Contoh saat kita sedang mau ngomong nih, mau ngomong sama pasangan yang nggak nyaman, kata Bunda Dinda masuk ke kamar. Lalu ngomong sama Allah dari kata-kata yang menyentuh gitu, ya Allah,
istriku tuh punyamu ya Allah, hatinya punyamu ya Allah, gitu. Hanya Engkau yang bisa membolak-balikkan hatinya ya Allah. Izinkan aku ya Allah, kata-kataku ini masuk ke hatinya ya Allah. Wah, Masya Allah tuh. Kata-kata itu tuh saya dapat dari Medina teman-teman semuanya ya. Nanti boleh deh kalau mau tanya-tanya ke Medina, gimana saya nyetel suami, nyetel istri, nyetel anak, nyetel tetangga, nyetel jamaah, nyetel peserta, nyetel siapapun, setel, bisa setel. Ya, semua bisa setel. Kenapa? Ya karena ada yang maha membuat, menciptakan hati-hati kita yaitu Allah SWT. Pengetelnya dengan tombolnya Allah SWT. Bukan dengan ya Allah. Bukan dengan aku bisa. Pasti dia dia nurut denganku. Pasti bukan. Tapi ya Allah, Engkau lah yang punya anakku, jiwanya, ruhnya, hatinya, matanya, semuanya punyamu ya Allah. Bantu aku ya Allah. Jadikan matanya hanya melihat yang baik-baik saja. Bantu aku ya Allah. Ya, gitu tonton semuanya ya. Ini sebagai contoh nih. Sekali lagi, Bu Dina tuh ahli dalam hal ini. Saya seneng banget belajar dari Bu Dina. Oke, tonton yang mau bertanya silahkan. Boleh raise hand ya. Mau nyetel siapa nih silahkan. Ya. Boleh hand atau mau dibaca-baca. Belinda sambil baca-baca juga Belinda di kolom chat. Saya. Langsung yang Bunda Dina tertarik nih, connect langsung baca aja, nggak apa-apa. Oke, saya juga bantu baca-baca ya. Oke, silakan ya. Sambil kalau mau ada raise hand, silakan ya. Nanti saya buka mic-nya. Oke, teman-teman. Bunda ini bukan baru teman-teman ya. Eh, beliau eh, trainer di sana. Banyak trainer Pekanbaru. Dan di antaranya beliau. Silakan yang sedang di Pekanbaru. Boleh langsung silaturahim ke rumah beliau. Ya, Insya Allah dimudahkan. Oh, Bunda Yani. Sebelum Bunda Yani, mungkin di kolom chat ada yang dibaca Bunda yang nampaknya perlu dibahas gitu. Oke. Bunda, saya akad juga. Saya punya amanah kurang lebih 10 juta, Bun. Oh, mau akad nih, Bun. Akad, Sama Bun. Allah 10 juta 21 M aja selesai, ya kan? Iya, betul. Gitu. Saya di Bandung juga ingin akad. Di mana aja boleh akad ya, silakan ya. Iya, di mana aja. Oke, sambil baca-baca ya. Kita cek dulu. Hmm. Bunda Dina, saya mau akad. Bisa, Bunda? Saya lagi di Pekanbaru, Bunda. Oke, di mana Bunda Pekanbarunya? Bu Nurdiana ini Medan ya. Sekarang ini sedang di Pekanbaru. Oke. Ya, kita akan akad umroh bersama Magnet Rezeki. Ini dicanangkan sama Panas di 2026 ya. Ya, Bareng-bareng kita semua, Bismillah. Dan nabungnya dengan dinar Khairul ya, Razikin. insya Allah semua sistem R berangkat. Jadi kalau mau teman-teman ikut bareng kami semua, saya, Bunda Dina, semua sistem R, ayo akadkan di eh, Akad. Oktober 2026 ya. Oke, Niatkan ya. malam di launching insya Allah ya. Ada lagi nih, oke, teman-teman belum ya. Sip. Oke, Bunda Yani, silahkan saya buka mute-nya. Silahkan Bunda Yani, udah saya minta untuk di mute. Oke, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Barakallahu fiik Bunda Dina. Ini Masya Allah ya. Saya teringat awal saya mengikuti MR Box itu pas kajiannya Bunda Dina ya. Masya Allah. Dari waktu ya Masya Allah ya. Dari waktu itu saya sebenarnya sudah minta nomor kontak Bunda Dina ya. Eh, tapi qadarullah ya, masih sampai sekarang belum juga Belum nyampe nomor dapat. kontak itu. Oke, nanti Tapi makanya dikirim. saya tulis lagi di chat. Eh, Alhamdulillah Bunda Dina saya ikuti terus ya MR Box itu ya. Masya Allah, ini inilah keajaiban dari Allah ya. Eh, ya Three Miracle Triangle Miracle-nya Alhamdulillah ya. eh Mereda lah ya maksudnya itu diberi Allah solusi kemudian ya walaupun ya setiap waktu akan ada ujian ya Bunda Dina Ya, tapi Masya Allah ya dengan tadi yang Bunda Dina sampaikan itu ya ya memang Masya Allah ya itu power betul ya betul-betul Masya Allah juga ya dari kajian-kajian yang lain dan ini ketemu lagi Bunda Dina ngecaskan lagi ya nah saya memang butuh eh, apa eh, apa ya
bicara langsung dengan Bunda Dina itu untuk menghubungkan anak ya Bunda Dina. Dan saya punya anak, punya mantu, saya ingin mengajak mereka juga ikut belajar MR ini. Nah, kalau Bunda Dina punya waktu luang ya, saya diizinkan untuk kontak dengan Bunda Dina karena ini juga untuk dakwah yang luas ya Bunda Dina. Saya juga sudah bicara dengan Ustadz Solicen kalau suatu saat nanti mengisi kajian ya di tempat kami. Nah, tapi ini waktunya belum ketemu Ustadz. Ini Ya, sekalian saya kita sampaikan di bertemu. sini. Jadi Masya Allah Bunda Dina, saya ya hanya menyampaikan rasa syukur kepada Allah ya di saat-saat saya membutuhkan, kemudian Allah berikan rezeki ilmu melalui mengikuti kajian di MR Box ini. Masya Allah Bunda Dina, hanya saya selalu mendoakan ya dari yang menyampaikan ilmu, kemudian terutama Ustadz Nasrullah juga, kemudian yang mengisi kajian itu diberkahi Allah, kemudian dengan keteguhan, keistiqomahan menyampaikan terus ilmu ke masyarakat ini. Barakallahu fiik ya Bunda Dina. Masya Allah, Alhamdulillah. Cuma itu Ustadz, saya menyampaikan Oke, hati baik. nurani saya, rasa Terima kasih, syukur kepada Allah. Mbak Diani, Biani. Saya Ya. bacakan di kolom chat. Insya Allah ya, terima kasih Mbak Diani. Nanti kita kontakkan lagi. Saya bantu nanti untuk kontak dengan Bunda Dina. Ini ada saya bacakan beberapa item ya Bunda Dina. Gimana caranya menyuruh anak yang menjalankan sholat? Anak yang menjalankan sholat. Menyuruh anak yang menjalankan sholat. Mungkin mudah menjalankan sholat ya. Lalu gimana caranya konsisten ibadah? Karena saya sering sekali tidak konsisten ibadah. Oke, itu 2 poin Bunda. Boleh di eh, bantu Bunda. Ya, terima kasih. Ini pertama ya, saya mau ingatkan kepada kawan-kawan bahwa gajah aja bisa disuruh duduk, ya. Singa bisa disuruh diajak main sirkus. Lumba-lumba bisa tuh disuruh cium pipi, ya kan? Hebat nih. Yang hebat siapa? Yang hebat adalah pawangnya. Nah, kita nih, kalau sampai hari ini kita belum menyatu, belum satu frekuensi dengan orang-orang di sekitar kita, terutama dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dan dengan sahabat sekitar, berarti kita tidak lebih hebat daripada pawang dari hewan-hewan tadi. Sementara kita ini berurusan dengan manusia yang punya hati, yang punya akal gitu kan. Berarti siapa yang tidak hebat? Kita yang kurang ilmu gitu ya. Mereka mah begitu gitu. Jadi yang perlu ilmu itu kita, ya seperti salah satunya terus mengikuti semua seminar, training dan keilmuan seperti ini untuk mengupgrade diri kita. Yang bisa kita setel sekali lagi diri kita, orang lain nggak bisa. Dan menurut saya ilmu yang paling hebat luar biasa untuk saat ini adalah magnet rezeki. Karena merupakan ramuan kumpulan dari ilmu-ilmu yang ada. Jadi tadinya saya banyak ya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Semua sekarang saya bukan tidak pakai. Ya boleh dibilang tidak pakai. Saya cuma fokus sekarang di magnet rezeki karena sudah cukup lengkap. Ilmu apa yang mengajarkan kita untuk turunkan garis kebenaran? Ilmu apa yang secara khusus membahas tentang disiplin kata? Ilmu apa yang membahas secara konsisten kita diajak untuk sholat tobat gitu ya. Terus ilmu apa juga yang mengajak kita untuk menjaga hati. Gitu. Jadi bukan bukan mereka yang kita suruh, kita setel, enggak. Yang belajar kan kita. Berarti kita yang menyesuaikan. Kita harus kenal dulu nih tipe anak seperti apa gitu kan. Ini anak kalau kita ngomong gini dia pasti marah, meledak. Nanti memancing kepada emosi kita. Masuk kamar dulu bilang seperti yang disampaikan Pak Soricen tadi kan. Sejadah kita ada standby kan. Tolong siapkan satu tempat mihrab kita biarpun hanya sebesar apa sejadah doang gitu. Inilah tempat kita bermunajat kepada Allah. Allah, saya mau bangunkan anak saya. Marsha Lubnahaya ya Allah. Tolong ketika saya sampaikan nanti ya Allah, kau lembutkan hatinya, kau bisikkan di telinganya ya Allah, bahwa ibunya sedang memanggilnya. Ya Allah, ini makhlukmu ya Allah, amanah yang kau titip kepadaku. Aku sayang dia karena engkau. Aku nggak mau marah dia karena engkau. Nanti kau marah sama aku. Bismillah. Itu nanti pelan-pelan yang ngomong tuh hati. Hati yang bicara. Insya Allah sampai ke hatinya. Dan sering-sering ngomong gini, kita mau bicara sama siapapun gitu ya. Ya Allah izinkan gitu ya, apa yang keluar dari lisan ini, dari mulut ini adalah perkataan engkau yang kau titipkan di hatiku, kau keluarkan melalui lisanku, dan kau sampaikan kepada yang mendengar. Bismillah, baru ngomong. Itu juga sama suami.
Bukan berarti kita bilang, oke bang, cocok bang, mantap bang, itu semuanya sudah oke. Enggak, ya suami jangan GR ya. Ini hanya cara kami untuk mendamaikan diri sendiri gitu. Nanti tetap ngomong sama Allah di sejadah. Ya Allah, nggak cocok tadi ya Allah, nggak cocok ya Allah. Tapi gimana? Engkau maksa seperti itu. Dia yang punya ridho ya Allah. Jadi aku takut sama engkau. Ya udahlah, tadi aku terpaksa bilang, oke bang, cocok bang, mantep bang, gitu kan. Padahal enggak ya Allah, enggak sama sekali. Tolong bilang sama dia ya Allah. Harusnya tuh begini, 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 begini ya Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Udah Allah yang ikut campur. Tiba-tiba dia datang. Dek, maaf ya dek. Maksudnya itu bukan begini, tapi gini, gini, gini. Adek kok nggak cocok, janganlah bilang cocok juga. Nah, jadi gimana bagusnya? Oh, masuk dia tuh. Gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Nah, gitu. Ibu juga kan anak kayak gitu caranya. Ya, insya Allah. Jadi teman-teman, ini relate banget dengan materi kemarin Bunda Mice tentang ketika sajadah panjang digelar, ya kan? Nah, maka kalau kemarin Rina fokus kan, sajadah panjang itu kita ingat mana Allah, maka ini sekarang udah selotoknya tuh, mengatur kata-katanya tuh. Nah, itu belajar dari Rina ya, insya Allah ya. Sekali lagi kita kayak curhat deh, tak ngomong gitu loh. Allah itu ya yang punya kita kok, kita ngomong. Kalau nggak bisa ngomong juga ya Allah bantu aku supaya bisa ngomongnya mudah ya Allah kepadamu gitu ya. Saya pernah, Ustaz, saya pernah kayak gini ya. Saya Ya, lagi nggak baik nih sama suami kan. Terus suami kan saya setel diri saya nih, jangan sampai memancing emosi dia. Kalau dia marah, nanti kan kita nggak dapat ridho gitu ya. Sementara ya. kita butuh ridho. Kalau ridho tuh ada dijual, saya beli. Nggak payah saya minta Arab sama suami. Sayangnya ridho tuh nggak ada dijual di pasar gitu. Yang punya cuma suami gitu kan. Mau nggak mau ya kita harus ngalah gitu ya. Tuh gimana dek? Oke bang, cocok bang, mantap bang gitu kan. Terus saya masuk kamar, masuk kamar saya setel kan. Allah nggak cocok Allah, nggak cocok ya, nggak cocok ya Allah. Saya lapor sama Engkau ya Allah. Sekarang saya mohon ya Allah, jika ada setitik kebaikan yang saya punya ya Allah, saya minta kepada Engkau. Janji Engkau balas ya Allah. Saya minta balasnya sederhana aja ya Allah. Nggak mungkin saya ini iblis terus ya Allah. Pasti saya punya baiknya ya Allah. Ya Allah, kau tolong, kau datangkan suami hamba sekarang juga kepada hamba untuk minta maaf. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya Pernah tidak. begitu Bunda ya. Iya. Tahu-tahu pas saya buka mata, suami saya udah di depan. Dia pegang tangan saya, maaf ya dek, katanya. Indah nggak tuh? Indah nggak? Seindah itu. Ya, seindah itu. Padahal urusan Allah tuh banyak, bukan urusan kita aja. Banyak yang mau diurus dunia ini. Palestina mau diurus, ya kan? Negara mau diurus, Amerika semua mau diurus. Perkara yang gitu doang pun Allah mau ngurus. Coba, betapa sayangnya Allah kepada kita. Terus ngapain kita mesti apa ribet gitu ya? Mesti pusing 7 keliling. Toh kita punya nih. Apalagi seorang ibu ya, udah dikaruniai oleh senjata nih lisannya nih ya, mustajab ya, tak ada batas antara langit dan bumi, tinggal setel di situ, setel dengan hatinya. Jadi ilmunya itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita ini makhluk yang ajaib ya, sudah Ya. didatangkan ya. Ibarat ini pistol atau handphone yang Promax berapa sekarang itu, iPhone 17 itu kalau dikasihkan ke kita emak-emak nih Bu, nggak ngerti makainya. Padahal itu barang canggih gitu kan. Dia memang cocok kepada orang yang punya keperluan gitu. Begitu juga kita udah dikasih anugerah yang begitu hebat, tapi kita nggak bisa menggunakan senjata yang ada dalam diri kita. Makanya kita perlu belajar ya untuk latihan untuk menggunakan semua potensi yang ada di dalam diri kita. Terutama apa? Cinta yang ada di dalam hati. Gitu. Oke. Misalnya, jadi itulah pribadi magnet rezeki. Menarik rezeki dengan cara Allah. Cara Allahnya gimana? Ya ngomong sama Allah, udah gitu aja. Cara Allah gimana? Cocokkan kita ya, cocokkan kita dengan keadaan-keadaan yang terbaik, semua yang terbaik, semua yang kehendak Allah. Maka fokus perbaiki pikiran, fokus perbaiki kata-kata, fokus perbaiki perasaan kita, fokus perbaiki motivasi kita, semua diserahkan sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Itulah magnet rezeki. Kalau udah begitu, ngomong dikit, ngadu dikit, langsung dikabulkan sama Allah. Ngadu dikit, langsung dikasih sama Allah. Itulah magnet rezeki teman-teman semuanya ya. Bukan berarti usaha kita tuh banyaknya ke Allah gitu ya. Usaha kita akadnya, intinya banyak-banyak ngadu ke Allah deh gitu ya. Itulah pribadi magnet rezeki. Maka kata Pak Nas, menarik rezeki dahsyat dengan cara cara Allah. Tanya kepada Allah, gimana caranya Allah? Bantu aku ya Allah, bimbing aku ya Allah. Nanti Allah kasih caranya. Ya, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang lain tadi. Kang Jana udah terjawab ya pertanyaannya ya. Lalu ini ada yang
Dan nanya, menasihati anak nggak boleh nasihati, nasihatnya di atas sejadah aja. Ya Allah, aku nggak bisa nasihati anakku ya Allah, gitu ya. Kalau begitu ya nggak perlu nasihati lagi, nasihati di atas sejadah. Karena saya ngelihat tuh istri saya, masih anak saya, gini, 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 diem sebentar. Tapi besok nggak berubah tuh. Nasihat kita tuh nggak tajem gitu. Tapi kalau udah pakai hati, pakai cinta, Allah yang nasihati, tajem banget teman-teman. Oke, silakan Bunda Rohani, saya buka. Ya, Bunda Rohani, silakan. Udah minta dibuka. Silakan Bunda Rohani. Oke, silakan. Monggo Bunda Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ya, Dina, Ustadz Solicin. yes, siap. Eh, ini baru baru dapat kesempatan beberapa hari, saya baru dapat Ya, kesempatan gimana ini, nggak dapat Ustadz. ya? Silakan, silakan. Iya, ini ada yang mau saya tanyakan ini, Bunda. Ya, Saya kebetulan ada tanah warisan dari orang tua sekitar 5 are dekat masjid. Sudah bertahun-tahun, Bun, saya niatnya itu untuk membangun TPQ di situ. Bahkan saya sudah pernah ngajukan juga ke Depak, tapi urusannya ribet banget gitu, berbelit-belit sampai akhirnya saya Nggak kayak mudah ya. dilupakan gitu. Hmm. Gimana caranya Bunda kita supaya cepat gitu loh Bun, caranya akad gitu loh Bun, supaya saya kadang-kadang baper loh Bun, saya kadang-kadang mau nangis. Ya Allah, saya punya dosa apa kok niat saya yang baik ini nggak diijabah gitu, nggak cepat terlaksana gitu loh Bun. Kadang-kadang saya sedih gitu. Ya. Gimana caranya Bun, saya mau akad supaya cepat ada orang yang kasih modal atau gimana supaya saya bisa bangun TPQ. Atau gini Bun, saya punya niat kemarin juga mau jual rumah saya. Nah, harga penjualan rumah saya itu saya mau bagi dua, satu separuhnya saya mau beli rumah kecil untuk saya sama suami. Kemudian sisanya saya mau buat untuk bangun TPQ, Bunda. Gimana caranya saya, Bun? Tolong bantu saya. Itu aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bunda. Sebenarnya ngomong tadi dari sejadah sih selesai dulu ya. Tapi ya, silakan, Bunda Indah, silakan. ya, Assalamualaikum ya Ibu Rohani. Nah, ini yang bikin tidak puas ini Waalaikumsalam. ketika kita memaksa Allah gitu ya. Kan ada materi kita bahagia tanpa syarat. Mau laku, nggak ada hubungan. Kita tetap harus berbahagia gitu. Mungkin inilah yang terbaik bagi Allah, belum saatnya. Jadi gini ya, ibaratkan anak SD, ini mau motor. Dia baru kelas 2 SD, tapi udah minta motor ke orang tuanya. Orang tuanya mampu, bisa kasih gitu. Tapi dengan kondisi dia saat itu yang masih SD, kira-kira kita aja sebagai orang tua mau nggak kasih motor Bapak Ibu? Yang diminta NMAX pula lagi gitu ya. Iya, Enggak Bun. kan? Enggak. Jadi kita tuh minta sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Kita ukur diri kita. Udahkah kita melakukan semua rangkaian dari magnet rezeki ini? Salah satunya apa? Bahagia tanpa syarat. Ini belum dipraktekkan. Makanya jadinya nyesek di dada. Jadi ilmu magnet rezeki itu bukan cuma disiplin kata, ya, bukan cuma goa keajaiban, tahajud, bukan itu. Banyak semuanya. Bagaimana kita menerima semua keadaan yang sedang Allah suguhkan saat ini dengan tetap berlapang dada gitu. Jadi kalau memang belum berlaku, memang belum kata Allah. Terus kenapa kita baper coba? Toh hari ini kita masih syukuri apa yang ada. Apa yang ada saat ini? Masih bisa makan, masih bisa minum, masih ada nafasnya. Iya. Jadi kita sering meminta hal-hal yang belum Allah kasih dan mengabaikan apa-apa yang belum Allah kasih gitu. Jangankan ibu, saya jual rumah juga belum laku. Ya, kenapa? Karena ini maunya Allah. Jangan-jangan saya dijadikan miliarder tanpa harus jual rumah, tanpa harus jual. Masih banyak cara Allah untuk menjadikan apa segala sesuatu. Hak Allah kok, hak Allah toh dari mana rezeki itu akan dia berikan kan? Wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang Allah bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rezeki dari arah tak disangka. Jadi jangan tanya mana lagi ya Allah. Coba kasih hati itu bahagianya tanpa syarat gitu. Apapun yang Allah kasih itulah yang terbaik. Jadi kemarin juga Ustadz ya, saya bawa rombongan umroh. Ternyata kami umroh itu tidak dekat, gitu kan? Teman-teman pada komplain, Udina katanya dekat, katanya gini, katanya gitu ya. Jadi saya bilang, kan kita udah belajar mana rezeki. Apapun yang Allah kasih, ini mah rezeki, jangan dari Allah. Jadi apa bilang, wow, keren, baguslah jauh. Kita selama di tanah air nggak pernah olahraga. Ini saatnya kita untuk olahraga. Terus apa? Berapa langkah kita setiap hari akan dihitung gitu. Ini kan kita yang nyetel pikiran kita, nyetel hati kita, sehingga nggak ada persoalan.
Kalau nggak kita bisa bentrok sama travelnya, sama yang ngajak, sama yang ini. Akhirnya apa? Niat kita sampai ke tanah suci yang tempatnya mustajab, jadi nggak ngefek, rugi kan? Sementara orang mau sampai ke sana penuh perjuangan. Kita udah sampai, ibaratnya gini, Allah kasih kita ikan asin makan. Jangan harap rendang gitu. Ini yang ada sekarang, syukuri daripada rendang nggak dapat, ikan asin juga lewat gitu. Betul, betul, betul. Apalagi Bu Dina, waktu Hmm. waktu kita tawaf tuh nggak dengar suara mutawafnya kecil, nggak kedengeran. Ya bagus lah nggak kedengaran. Wow keren. Kenapa bagus? Ya kalau kita dengar itu mutawaf nggak akan baca nama suami ibu, nggak akan baca nama anak ibu gitu kan. Tapi karena nggak dengar, ibu tawaf, tawaf boleh kan doakan anak, doakan suami, doakan usaha, semua kebutuhan-kebutuhan kita kita bisa baca selama kita bentar. Terus persoalannya ada di mana? Gitu. Nah, ibu juga tanahnya belum laku, tapi ibu sehat toh. Gimana kalau sekarang diambil kesehatannya, Sehat dikasih Bunda. dikasih stroke itu, yang diminta nggak tanah lagi, yang diminta apa? Kesehatan gitu. Maka sebelum dikasih stroke, dikasih yang lain-lain segala macam, syukuri kondisi kita saat ini yang sudah Allah berikan. Ibaratnya anak nih, banyak permintaan, ibu kesel nggak? Ibu cuma mampu kasih dia sekolah, kasih dia jajan, tapi dia lihat kawan-kawannya, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, itu terus yang dibaca. Ibu geram nggak kira-kira? Gitu ya. Iya. Mungkin gitu sih gambaran dari Ya, saya. insya Allah cerah lah, ya cerah. Insya Allah Bunda Rohani, mulai besok Iya, Bunda Rohani, makasih. kan kita udah belajar tuh, ya Allah semua aku serahkan kepadamu. Kalau udah serahkan kepada Allah, Ya, suka-suka Allah, Allah yang ngatur, Ya, sepenuhnya Allah. Yang penting kita ridho, gitu ya, ridho menerima keadaannya. Insya Allah hati kita tenang, nyaman, ya. bahagia. Makasih Bunda, makasih Ya, pencerahannya. ya, insya Allah ya, Makasih mulai, Ustadz Samsin, mulai besok makasih. serahkan ke Allah ya. Kemarin belum serahkan, Ya, serahkan ya Allah. makasih Bunda. Kapan waktunya, gimana caranya, dengan siapa, ku serahkan kepadamu. Udah gitu aja udah. Ya, Ya, insya makasih Allah. Bunda, makasih Oke. Ustadz Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan. Oke, Bunda Dina nge-please lagi nampaknya ya. Oke, nggak apa. Minta ridho sama siapa jika suami sudah pulang ke rahmatullah 4 bulan yang lalu. Oke ya. Bunda Dina, halo. Sebentar ya, Nena sedang nggak mudah nih. Kayak waktu kita juga nggak banyak lagi ya teman-teman ya. Minta siapa Ridho sama kita jika suami. Oke, Bunda Dina ada pertanyaan yang bagus Bunda Dina. Minta ridho siapa jika suami sudah berpulang ke rahmatullah Bunda Dina. Bentar, silakan buka mic-nya. Buka mic-nya Bunda Dina. Dibuka audionya, silakan. Oke. ya. Minta ridho sama siapa jika suami sudah pulang ke rahmatullah Bunda Dina gitu. Ya, minta ridho Allah. Ridho Allah apa? Menjaga kehormatan anak-anak, menjaga kehormatan orang tua, menjaga kehormatan suami. Itu kan harus tetap kita jaga. Terus apa namanya ridho Allah terutama menjaga rambu-rambu semua. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Apa yang Allah suka, lakukan. Gitu. Gitu sih ya. Ya. Oke, minta ridho sama Allah. Juga bisa gini teman-teman semuanya. Eh, Orang tua itu kan ada saudara ya. Jadi Iya, pengganti orang tua itu paman, bibi, itu orang tua kita ya. Jadi ada adik tuh. Orang tua, bapak punya adik. Mewakili bapak, adik, bapak itu bisa. Kata ya Allah, paman, ayah sudah nggak ada. Mohon bantu berikan ridhomu ya paman ya. Bagaimanapun kalau ada pengganti kerabat-kerabat ya orang ya. tua Ya. ya. Ya, orang-orang tua, kayak mertua, kakek gitu. Semua teman saudara kita deh, tentu yang pokoknya doa Allah ya. Karena ridho ridho Allah tergantung ridho orang tua dan di antara orang tua kita adalah saudara-saudara orang tua kita. Soalnya ya. Oke, Ya. Bapak sekalian, sudah jam 6.23 ini Dengan hari. doa sebentar ya Ustadz. Ya, silakan, Bunda. Mengawali teman-teman beraktivitas ya. Silakan. Ya. Ya, kita renungkan sebentar, kita tundukkan kepala kita mohonkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka bi anna as'adu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, siapalah kami tanpa kedua orang tua kami, ya Allah. Maka saat ini, ya Allah, jika orang tua kami telah tiada, ya Allah, ya Allah, tolong lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, ya Allah. Terima segala amal ibadahnya, ampunkan segala dosa dan kesalahannya, ya Allah.
dan pertemukanlah kami kelak pada suatu masa dalam suasana yang bahagia di surgamu. Ya Allah, jika saat ini orang tua kami telah masih ada, ya Allah, tolong panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Izinkan kami menjadi wasilah untuk bahagianya, ya Allah. Dan jadikan, ya Allah, hatinya hanya bersemai kebahagiaan, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampun kami, ya Allah. Ampun kami, ya Allah. Maaf kami, ya Allah, atas segala dosa kami, salah kami, silap kami, ya Allah. Dari ujung rambut kami hingga ujung kaki kami, dari lahir kami dan juga batin kami, ya Allah. Dosa yang terang-terang kami lakukan maupun dosa yang tersembunyi, ya Allah. Dosa dari akhir balik kami, ya Allah, hingga hari ini, ya Allah. Dan dosa kepada semua umat dan makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini, yang pernah kami sakiti hatinya, terluka hatinya karena kami. Dan kami maafkan siapapun yang pernah melukai, merendahkan, menyakiti hati kami, ya Allah. Bersihkan kami, ya Allah, dari rasa-rasa yang tidak nyaman. Bersihkan sebongkah hati ini, ya Allah, dari segala noktah-noktah hitam, ya Allah. Allah Rabbi, kau pandang kami saat ini. Kau lihat hati kami, ya Allah. Walaupun kami belum mampu, ya Allah, mempraktekkan keseluruhan dari ilmu magnet rezeki yang sudah kami kenal, tapi setidaknya kau lihat kami hadir di sini, ya Allah. Kau lihat hati kami ingin berubah. Kau lihat hati kami sedang berjuang, ya Allah. Maka bantu kami, tolong kami, ya Allah, bersamai kami, ya Allah, agar kami mahir dalam mempraktekkan ilmu magnet rezeki ini, ya Allah, terutama kepada diri kami sendiri, ya Allah. Sehingga kami bisa menjadi magnet bagi orang-orang di sekitar kami untuk menebar kebaikan-Mu, ya Allah. Izinkan aura kebaikan kami, ya Allah, sampai, ya Allah, kepada anak kami, kepada pasangan kami, kepada orang tua kami, dan kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, bimbing kami. Mata kami terbatas, telinga kami terbatas, jangkauan tangan kami terbatas, ya Allah. Di atas kami, ya Allah, di atas langit masih ada langit. Di luar sana, ya Allah, masih ada orang yang lebih hebat daripada kami. Masih ada orang yang punya relasi yang lebih hebat daripada kami. Masih ada yang punya kekayaan lebih hebat daripada kami, ya Allah. Hanya kami, ya Allah, Engkau yang tahu dengan segala keterbatasan ini. Kalau tidak Engkau yang menolong kami, ya Allah, maka kami tidak akan bisa apa-apa, ya Allah. Maka bantu kami, tolong kami dengan segala keterbatasan yang kami punya. Kami ingin, ya Allah, seperti makhluk-Mu yang lain, yang Kau hebatkan, yang Kau luaskan rezekinya, yang Kau tolong dalam setiap persoalan-persoalannya, yang Kau kabulkan segala hajat-hajatnya, ya Allah. Saat ini kami yang berkumpul di sini, ya Allah, adalah orang tua, ya Allah. Sebagian besar kami di dalam Zoom ini adalah orang tua. Jika benar, ya Allah, doa seorang orang tua itu adalah mustajab. Tak ada batas antara langit dan bumi, ya Allah. Maka tolong, ya Allah, Kau karuniakan akhlak, kejujuran, kesolehan, ya Allah, ketaatan, ya Allah, kepemimpinan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, ya Allah, seperti Rasulullah. Jadikan akhlak anak-anak kami, ya Allah, seperti Rasulullah. Maju, terdepan, unggul, ya Allah. Dan jadikan kekayaannya kelak seperti Utsman bin Affan yang ketika orangnya tiada, tapi hartanya terus mengalir untuk kebermanfaatan umat, ya Allah. Allah, kami ridho, ya Allah, kepada anak-anak kami. Kami titip anak-anak kami kepada Engkau, ya Allah, untuk Kau jaga, untuk Kau lindungi, untuk Kau keluarkan seluruh potensi terbaik yang ada dalam dirinya, ya Allah. Silakan Ibu Bapak sebutkan nama anaknya satu persatu. Ya Allah, kami ridho kepada mereka, ya Allah. Maka turunkan keridhoan-Mu untuk mereka, ya Allah. Allah, Engkau yang bimbing mereka, Engkau yang punya hati mereka, ya Allah. Kami titip, ya Allah, kami titip, ya Allah, kepada Engkau, Sang Pemilik hati. Ya Allah, izinkan kami, ya Allah, anak-anak kami akur satu sama lain, ya Allah, agar hati ini sejuk memandang ketika kami meninggalkan dunia ini nanti, ya Allah, semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Tugas kami benar-benar selesai, ya Allah. Izinkan hati ini senantiasa hidup, ya Allah. Bagaikan kasih seorang ibu, ya Allah, yang sepanjang jalan yang tidak mengharap kembali kepada siapapun, bukan hanya kepada anak kami, bukan hanya kepada pasangan kami, tapi juga bagi sahabat-sahabat kami, ya Allah. Izinkan hati ini hidup, ya Allah, berbuat karena Engkau, melakukan segala sesuatu karena Engkau, ya Allah, bukan karena yang lain. Maka kebahagiaan kami titip kepada Engkau. Engkaulah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kami terhadap apapun yang kami lakukan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin ya Allah, Masya Allah. Sebelum saya serahkan ke Mbak Cindy, teman-teman semuanya, tulis di kolom chat, cintaku sudah bersemi kembali. Silakan. Tulis di kolom chat, cintaku sudah bersemi kembali. Sebelum saya serahkan kepada Mbak Cindy. Kenapa? Karena kita tidak dilatih. Kita dilatih untuk menyambungkan, untuk menyetel hati kita, pikiran kita, motivasi kita, menyetel rasa cinta kita di atas sejadah. Kalau sudah bersemi, Mas sekalian, insya Allah semua hajat kita akan mudah. Akan dimudahkan. Bangunkan anak, menyayangi suami, tetangga, semua yang akan dimudahkan. Kuncinya apa? Cinta itu tumbuhkan. Kalau cinta itu padam, segera tumbuhkan di atas sajadah. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Mbak Cindy selaku host kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Cindy. Syukurlah Ustaz Solicen dan ucapan terima kasih banyak Bunda Dina atas materi nasihat remindernya pada pagi hari ini dan juga Ustaz Solicen yang mendampingi. Masya Allah terima kasih banyak Afan Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini kita bersama telah mendengarkan nasihat atau yang begitu luar biasa yang mengingatkan kita bahwasanya cinta yang selama ini terpendam dalam diri kita kita telah bersemi kembali. Semoga apa yang disampaikan Bunda Dina tadi dapat kita pahami bersama dan semoga kita dapat praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan Allah akan hadirkan keajaiban-keajaiban itu dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Dina atas materi yang tadi disampaikan di pagi hari ini. Memulai hari yang insya Allah diberkahi Allah ya di weekend ini kita mulai hari dengan kajian subuh yang luar biasa, mengembalikan kembali semangat kita, rasa cinta kita kepada Allah, memupuk kembali cinta yang sama ini terpendam. Ini kalau membahas cinta rasanya nikmat banget ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bunda Dina rasanya tuh udah kembali semangat lagi Bunda, bersemi kembali cinta-cinta yang terpendam kepada Rob ini, Masya Allah. Alhamdulillah terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bunda Dina, Ustadz Solicen, serta seluruh guru-guru di ML Bros, terkhusus pada hari ini Bunda Dina dan juga Ustadz Solicen telah membersamai kita. Terima kasih banyak, semoga ilmu yang disampaikan tadi menjadi jariah, menjadi wasilah untuk Bunda Dina diberkahi Allah dan dimasukkan ke syurganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sehat selalu Bunda, sehat selalu Ustadz. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala Amin. urusan. Amin. Mbak Cindy, Juga kami ucapkan dibantu terima kasih share banyak. lagi Mbak Cindy link YouTube-nya di BM nanya. Siap. Oh iya, baik. Baik. Bapak Ibu saya izin Rekamannya di share link kembali. YouTube ya teman-teman semuanya ya. Silakan di Mm-mm. YouTube. Saya juga rekam, nanti saya share di YouTube saya juga. Silakan Mbak Cindy. Siap, Ustaz. Share. Oke, sebentar. Saya izin share kembali untuk link YouTube-nya. Jadi ini Masya Allah ya hari ini lebih dari 250 bahkan tadi hampir mendekati 300 ya. Tambah Ini yang karena di memang YouTube bisa lebih tuh Mbak Cindy. iya, oh iya di YouTube juga ikut Ustaz. Alhamdulillah lebih dari 300. Ini karena memang keterbatasan Zoom ya. Jadi kita maksimalkan pula di YouTube dan alhamdulillah penonton YouTube juga Masya Allah Ustaz ya. Luar Iya dong. biasa antusiasnya nih. Saya lihat ini sudah ada 20, tadi sudah lebih dari 30-40-an. Banyak juga yang berkomentar dari Cianjur, dari Bekasi ya. Masya Allah. Luar biasa semangatnya. Ini menambah 21 menit, 21 yang sedang menonton. Lebih dari 300 orang berarti yang hadir Iya ya di dong. pagi hari ini, Masya Next Allah. 500 kapasitasnya. Aduh. Amin, 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 Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian kajian kita ini rutin ya, rutin setiap hari di ibadah subuh memang terbuka untuk umum. Jadi semisal ada saudaranya yang mau ikut, ini kita merasakan sendiri ya di pagi hari ini kita mendengarkan kajian subuh MR Box ini memupuk kembali lah semangat semangat kita. Iman itu kan Yazid Wayanfus ya Bapak Ibu sekalian. Kita ikut kajian di sini rasanya teringat tercas kembali gitu iman kita, terangkat kembali cinta-cinta kita kepada Allah. Jadi ini kita merasakan kembali manfaatnya luar biasa mengikuti kajian ini. Yuk sama-sama kita ajak saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita Kak, untuk Kak, sama-sama bentar. bermanfaat. Jadi ikutan kajian kita boleh di-share linknya ya. Di-share linknya kepada siapapun terdekat kita untuk sama-sama merasakan nikmatnya mengikuti kajian subuh di kajian subuh MR Box ya. Juga saya izin mengirimkan terkait tentang
saluran. Jadi di sini ada informasi terkait tentang saluran WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki WhatsApp ya di handphonenya, ini ada jenis namanya itu saluran ya. Sebentar, jadi saluran ini bisa diikuti untuk dapat mendapatkan informasi terkini, terupdate terkait tentang informasi kajian subuh MR Box. Dan juga Bapak Ibu dapat mengakses informasi penyaluran MR Box ya. Dan untuk support bersama MR Box dapat melalui di rekening yang saya kirimkan pula di BSI 959 050040. Kita berikan kebahagiaan, kita muliakan bersama dengan membagikan ML Box ya. Bersama kita menyimak bersama ML Box yang sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah berada di penghujung kajian kita pada pagi hari ini. Tak terasa ya, kajian pada pagi hari ini telah sama-sama kita ikuti dengan sesama. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bunda Dina, Ustaz Salicen, serta Bapak Ibu sekalian. Semoga berkah selalu, dan sebelum kita tutup bersama, kita baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih banyak Bunda Dina atas materi yang telah disampaikan. Sehat selalu Bunda. Dan sampai jumpa lagi di kajian subuh MR Box selanjutnya. Saya mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum di close ya, Mbak Cindy seperti biasa ya, kita simak lagu ini. Oke, bentar. Bismillah, kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive. RFF langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu ta'ala, buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa.
10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat. Bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Silakan Mbak Cindy untuk di close, Mbak Cindy. Sebagai host utama, Mbak Cindy, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Izin saya ending meeting untuk keseluruhannya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.